Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kami kembali hadir dalam dialog kita di Lintas 9 Utama. Tentunya Lintas 9 Utama mengupas tentang isu-isu yang kemudian menarik untuk kita perbincangkan selama 1 jam ke depan. Dan kebetulan pada malam hari ini kita akan coba mengangkat sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan bersama 3 narasumber kita nanti, yakni terkait bagaimana kemudian reformasi birokrasi bidang perizinan yang setara, adil dan inklusif. Tentunya kalau kemudian kita berbicara tentang reformasi birokrasi, tatanan pengelolaan pemerintahan yang bagus menjadi sebuah tujuan utama daripada reformasi birokrasi ini sendiri, tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita sudah kehadiran 3 narasumber di studio untuk membahas tentang tema tersebut, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Pak Wali Kota Mataram, Pak Hiyar Abdul. Bagaimana kabar Pak Wali Kota? Alhamdulillah sehat, baik. Di sela kegiatan dan kesibukan bisa hadir berdiskusi bersama kita di sini terkait nanti kita akan mencoba mengupas bagaimana Wali Kota Mataram ataupun pemerintah Kota Mataram melihat reformasi birokrasi dan aplikasinya di pemerintahan Kota Mataram itu seperti apa. Kemudian sudah tidak asing lagi ada Bang Adhar Hakim. Saya panggil Bang karena beliau senior saya, tidak elok kalau saya panggil Pak. Gimana kabar Bang? Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Masih tetap melakukan pemantauan di semua titik pemerintahan terkait reformasi birokrasi. Insyaallah. Oke. Sebelumnya di ujungnya ada Mas Syarifuddin. Beliau ini adalah dari tim reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang nanti banyak kita akan mengupas bagaimana reformasi birokrasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentunya khususnya di Kota Mataram. Pemirsa, saya nanti di segmen ketiga kita mengundang partisipasi Anda di Lintas 9 Utama ini untuk kemudian berbincang dan berdiskusi bersama kita di sini di line telepon 0370672416 atau di 081917914799. Untuk pertama kalinya saya ingin memulai dari sebagai kesempatan pertama, saya akan kasih kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, kalau kita berbicara reformasi birokrasi ini sudah tentu menjadi agenda besar negara kita di Indonesia terutama, dan kita sekarang ingin berbicara dalam skup Kota Mataram. Bagaimana kemudian dari kacamata Pak Wali Kota sendiri melihat agenda besar dari negara kita reformasi birokrasi ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kesempatan yang sangat baik ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya kita suksesnya program reformasi birokrasi di Kota Mataram ini. Ini memang merupakan satu kewajiban agenda nasional untuk bisa disukseskan. Ya, walaupun barangkali mengucapkannya gampang, sangat mudah. Apalagi kalau ada yang teriak-teriak, wah itu gampang. Tapi untuk melaksanakannya, bagaimana mengaplikasikan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita tahu itu, karena aspeknya sangat luas gitu. Ya, tapi bagaimana kemudian Wali Kota mengakali dalam tanda kutip sesuatu yang sulit agar terlihat mudah, dan ini memang menarik untuk dikawal oleh masyarakat begitu. Yang jelas begini, saya tidak pernah punya satu keyakinan terhadap suksesnya sebuah program itu bertumpu kepada seseorang. Jadi di sini adalah sebuah sistem, ya. Apalagi bicara reformasi birokrasi. Saya ingin cerita dulu agak jauh ke belakang itu, ya, untuk mengukuhkan komitmen kita gitu semua. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada kegiatan rapat kerja pemerintah, ya, di mana semua kepala daerah diundang ke pusat, maka di antara direktif Bapak Presiden itu, jadi ada 5 direktif yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Satu, masalah ketahanan dan keamanan. Kedua, masalah penurunan angka kemiskinan. 3, masalah penurunan angka pengangguran. Yang keempat itu masalah ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah
reformasi birokrasi. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah agenda besar nasional. Nah, Kota Mataram bersama beberapa kota di Indonesia ini dipercayakan oleh Menteri PAN dan RB sebagai salah satu daerah sebagai pilot proyek pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Jadi tentu dengan keluarnya keputusan Menpan itu tahun 2013 saya langsung start dan sudah menyusun satu roadmap untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Ya, sebelum kita berbicara bagaimana kemudian roadmap-nya Pak Wali Kota, bagaimana kemudian Anda menafsirkan kalau kemudian di Wali Kota Kota Mataram dijadikan sebagai pilot project untuk reformasi birokrasi? Apakah ini memang sebuah kepercayaan yang besar diberikan oleh Kemenpan RI katakan untuk agenda reformasi birokrasi itu sendiri? Jelas ini sebuah kepercayaan yang saya harus sukseskan dan saya sudah mulai itu, ya kan? Walaupun saya sampaikan tidak semudah itu. Kenapa? Karena menyangkut banyak aspek. Anda bisa bayangkan dalam sebuah sistem pemerintahan yang sudah selama ini seperti itu, kita harus melakukan perubahan yang secara menyeluruh, totalitas menyangkut beberapa aspek yang tidak kecil. Satu, masalah penataan kelembagaan. Kedua, masalah sistem, prosedur, tata laksana pemerintahan, ya termasuk masalah proses perizinan di situ. Juga masalah bagaimana mindset mental dari para aparatur PNS itu juga tidak mudah. Juga masalah regulasi, peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang satu dan yang lain ini tumpang tindih, sering ada hambatan-hambatan di situ yang terjadi. Melihat juga yang terpenting adalah di situ juga akuntabilitas dan pengawasan. Karena itu saya senang semua pihak harus melakukan pengawasan di situ. Kontrol. Selain pengawasan internal yang terus kita lakukan, ya teman-teman juga mitra kita seperti Pak Hakim selaku Ombudsman RI dan DB, mitra terbaik begitu. Iya, mitra terbaik. Dan selalu proaktif, agresif, progresif memberikan pengawalan. Tidak lupa juga yang satunya Pak Wali, yang konstruktif tentunya. Oh iya, pasti. Pasti itu konstruktif itu. Jadi ini aspek-aspek yang tidak mudah gitu. Apalagi kalau saya cerita bagaimana roadmap yang sudah kita susun itu. Ya, nanti biar ke sana gitu. Roadmap itu menyangkut tentang tujuan, visi, misi dari reformasi birokrasi yang tentu kita sesuaikan dengan visi misi kita di Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius dan berbudaya. Itu jangan lupa berbudayanya, aspek-aspek budaya itu. Ya. Jadi itu bisa diselaraskan dalam roadmap untuk. Jadi ada berapa di situ masuk dalam roadmap itu. Yang kedua itu apa-apa hal-hal penting yang harus dilakukan perubahan itu terhadap beberapa aspek yang tadi itu nanti itu ada area yang disebut dengan area agenda perubahan yang harus dilakukan. Ada 8 di situ masuk itu 8 itu 8 aspek itu yang harus dilakukan perubahan. Dan ada satu aspek yang merupakan program nasional yang harus dilakukan, yaitu percepatan reformasi birokrasi. Yang istilah Menpan RB itu adalah quick win itu. Itu ada 3 itu. Ada 3. Yang pertama itu adalah termasuk bagaimana pemerintah daerah itu menata sistem dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Jadi ini harus transparan, harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Semuanya. Yang kedua adalah mengenai penataan keorganisasian, dalam hal ini adalah terkait dengan pemberian perizinan itu. Itu pelayanan publik. Dan yang ketiga itu adalah pelayanan
pengadaan barang jasa melalui elektronik itu. Nah semua ini sudah kita jalankan ini. Iya. Nah, nanti masuk itu. Kalau kemudian memang di 2014 ini kita melihat ada sebuah progresif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram ketika memang membangun badan-badan baru untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, termasuk BP2MT dan Badan Zakat, dan kemudian di 2014 juga membentuk PPID daerah untuk memberikan. Nanti kita akan lebih lanjut membahas untuk ke sana, Pak Wali. Kita ingin ke Bang Adhar dulu, Bang Adhar. Tentunya sebagai pengawas, kalau dikatakan tadi oleh Pak Wali yang harus memberikan pemikiran-pemikiran dan kontribusi kritikan yang konstruktif, tentunya tidak lupa bahwa Anda sebagai pengawas di eksternal, katakanlah seperti itu. Bagaimana melihat secara umum lah, katakan seperti itu, reformasi birokrasi ini dijalankan oleh pemerintah daerah sebelum nanti kita lebih menelisik lagi ke dalam ke Kota Mataram gitu. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk menjawab ini izinkan saya kilas balik dulu ya. Bahwa konteks reformasi birokrasi ini bukan sesuatu barang yang tiba-tiba ada, gitu ya. Ada sejarah, kalau kita mau berkonstruksi cara berpikir bahwa ada alasan yang memang menjadi konstruksi dasar pemikiran kebangsaan ya Bang ya, untuk memilih jalan bahwa untuk melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah agenda koreksi bangsa ketika kita sepakat melakukan apa yang disebut dengan reformasi, kan seperti itu Mas ya. Nah, dalam konteks reformasi konteks koreksi bangsa tersebut, pilihan kita reformasi itu dasarnya adalah beberapa persoalan bangsa yang sangat krusial waktu itu. Salah satunya adalah korupsi, kemudian ada bahasanya waktu itu tuntutan yang sangat sistematis terhadap perbaikan birokrasi. Maka kemudian hal-hal itu diterjemahkan dalam apa yang disebut dengan reformasi birokrasi, kan gitu. Nah, perbaikan ini yang disebut dengan upaya bersama memperbaiki secara sistematis dan menyeluruh untuk dalam konteks reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini diartikan tidak terlepas dari konteks bagaimana pemerintahan pusat menata pemerintahan daerah, gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang terputus. Ada sinkronisasi dari pusat ke daerah yang harus dijalankan. Saya ingin mengatakan bahwa konteks reformasi birokrasi adalah menyeluruh, mulai dari pusat sampai ke daerah. Ini dulu yang harus kita pahami. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara membutuhkan sebuah sistem. Apa yang disebut dengan sistem? Ditahan dulu bagaimana kemudian nanti sistem yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka reformasi birokrasi. Nanti di segmen kedua kita lanjutkan. Mas Syarifuddin ditahan dulu, nanti sudah tidak sabar untuk berbincang komentar. Pemirsa, kami akan kembali sesuai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lintas 9 Utama.